ya, maksudnya nggak bisa leluasa. Nah nanti kemungkinan di minggu ketiga. Soalnya untuk minggu kedua kayaknya dokter kita juga sudah ada jadwal, jadi agenda kegiatan lain, jadi tidak bisa. Nah kemarin ngobrol sama saya ya Bu, nanti di tanggal 19 makan ya kalau bisa meluangkan waktu ya, nanti kita piknik tipis-tipis dulu di Sondokoro. Oh ya, nanti untuk teknisnya nanti jamnya jam 6 ya, seperti kegiatan yang di sini. Nanti sama penyuluhan dari senamnya di sana. Minggu ketiga tanggal 19. Untuk informasi yang kedua, tadi saya sempat buka grup ya Bu, grupnya Proanis WA. Itu ibu malah mengasih bocoran kalau ada ibu baru, tapi yang belum tahu ya, maksudnya itu mau direalisasikan tahun ini atau pripun nanti kedepannya. Tapi memang ya, tapi memang harus dari Bapak Ibu. Kenapa? Oh iya, tadi juga sempat sini Pak mungkin langsung grup itu mau dibikinkan kadang kan nggak tahu ya, misalkan minggu pertama jadwal harusnya pakai kaos warna ini, tapi ada yang tidak seragam, tidak seragam. Nah nanti oke, nanti akan saya jawilkan untuk tim medianya klinik biar dibikinkan jadwal. Bentar ya, Ibu Pak. Tapi tensinya alhamdulillah. Trauma ya. Ini penyuluhan akan disampaikan sama Mbak Titania. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sehat semua nggih?
Hari ini minggu keberapa Mbak Uti? Keempat. Minggu keempat berarti jadwalnya Prolanis Sofa Safira ya, Prolanis HT nggih. Jadi hari ini penyuluhannya kita terkait hipertensi, spesifiknya tentang senam HT. Gitu. Bapak Ibu sampun ngertos semua senam HT itu gimana? Saya ditepuk-tepuk dulu. Nah, kok senam kok ditepuk-tepuk? Nah, ini jadinya ben ngopo to, Mbak? Nah, nanti penjelasannya di sini semua nggih. Kita review sebentar. Nah, nggih, itu salah satunya jawabannya itu. Kita review sebentar apa itu pengertian hipertensi. Terus nanti dalam penyuluhan nanti yang dibahas adalah pengertian hipertensi, penyebab terjadinya hipertensi, cara menjaga tekanan darah dan stabil langkah senam hipertensi. Nah, ini definisi hipertensi ya Bapak Ibu. Hipertensi merupakan penyakit yang banyak dijumpai pada lansia atau usia lanjut. Ngerti? Bisa dikatakan hipertensi apabila terjadi peningkatan darah lebih dari 140. Jadi 140 itu sudah termasuk hipertensi. Tapi untuk ilmu yang terbaru lebih dari 120 itu sudah masuk prehipertensi. Jadi prehipertensi itu adalah resiko hipertensi. Jadi bisa jadi hipertensi kalau enggak dijaga pola maamnya, pola hidupnya kayak gitu, maksudnya ya. Terus apabila hipertensi ini tidak ditangani dengan baik, maka komplikasinya kalau hipertensi komplikasinya ke bawah, dia yang diserang adalah ginjalnya. Tapi kalau hipertensi yang diserang bagian pusar ke atas, itu yang diserang adalah komplikasinya stroke. Gitu. Jadi kenapa kok bisa di ginjal Mbak? Karena di ginjal itu kan banyak pembuluh darah. Nah, kalau tekanan darahnya tinggi, dia pasti ada pecah pembuluh darah di bagian itu. Begitu juga kalau yang stroke. Stroke itu kan yang diserang otak nih Bapak Ibu. Sedangkan otak itu kan banyak banget pembuluh darahnya. Nah, apabila tekanan darahnya tinggi, tidak terkontrol, pembuluh darah itu kan kayak pipa nggih. Kalau dia tekanannya tinggi terus, lama-lama pipanya itu bisa pecah. Makanya nah, penyebab hipertensi itu ada dua penyebabnya, faktor yang bisa dimodifikasi, jadi itu bisa dirubah, sama faktor yang tidak dapat dimodifikasi, atau itu berarti juga nggak bisa diubah karena itu sudah bawaan dari lahir. Nah, faktor yang tidak bisa dimodifikasi yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik itu adalah jenis kelamin. Dalam data kesehatan, wanita itu lebih banyak terserang hipertensi dibandingkan laki-laki. Itu sudah dapat beberapa penelitian dari para ahli-ahli itu, nah sudah dapat disimpulkan bahwa wanita itu lebih cenderung rentan untuk terkena hipertensi. Terus yang kedua adalah faktor umur. Faktor umur biasanya di atas 50 tahun. Itu memang di usia lanjut usia banyak lansia-lansia yang mengalami hipertensi. Terus faktor kelamin dan faktor jenis kelamin dan faktor etnis. Faktor etnis itu adalah budaya Bapak Ibu. Jadi antara dilihat dari seumpama di makanan gitu. Makanan orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah itu kan beda. Kalau Jawa Tengah kan suka yang manis-manis nggih, makannya kan nggih yang nggih manis sedanten nih. Nah, tapi kalau orang Jawa Timur itu kan cenderung dia yang asin-asin. Nah, asinnya itu kan dari pemakaian garam yang agak banyak. Nah, itu yang bisa mempengaruhi adanya hipertensi atau enggak. Terus faktor yang bisa dimodifikasi yang pertama adalah faktor stres. Jadi stres, beban pikir itu kalau jenengan pikirannya sepaneng terus atau niku itu bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Karena ketika pikirannya kenceng, pompa jantungnya itu jadi cepat, pembuluh darahnya mengalirkan darahnya semakin cepat. Makan. Terus faktor obesitas atau kegemukan, karena orang yang gemuk itu biasanya mengandung banyak kolesterol. Nah, kolesterol itu kalau sudah menimbun di bagian pembuluh darah itu tak ya Bapak Ibu. Mbak menawa nanti pas menang minta bubur disisipkan enggak apa-apa. Gitu ya. Terus adu sisi kelingking sebanyak 8 kali.
Iya kan, jadi cuma kelihatannya cuma ditepuk-tepuk ya Bapak Ibu, tapi kayak ditepuk-tepuk kayak gini, dia kan di sini ada pembuluh darah. Nah berharapnya saat ditepuk-tepuk itu, saat ada gerakan, pembuluh darahnya itu melebar. Nah, kalau pembuluh darahnya lebar, aliran darahnya yang lewat itu lancar gitu. Terus yang kedua, adu sisi telunjuk sebanyak 8 kali. Itu tadi kan udah gini, nah ini sekarang dibalik, jempol sama jempol. Terus pergelangan tangan sebanyak 8 kali, terus gini, tapi di bagian pergelangan tangan. Terus ada menepuk punggung tangan, lengannya di sini, lengan kanan, lengan kiri, terus nanti pinggangnya ini ditepuk-tepuk 8 kali. Terus habis itu mungkin ini yang agak susah ya Bapak Ibu ya, jongkok dan berdiri sebanyak 8 kali. Jadi gini. Nah biasanya kalau supaya adalah karena pada lansia itu sudah mulai ada pengaturan persendian. Jadi nek kak lututnya ditekuk ngeten, aduh mbak, keretek. Tapi tidak apa-apa, kembali lagi tadi olahraga dilakukan sebisanya panjenengan. Nah, yang jongkok dan berdiri ini nggak sampai jongkok kok Bapak Ibu, cuma ditekuk gini, terus nanti aku ya kan berpengumuman bisa ikan omongannya lagi. Nah itu nanti ya Bapak Ibu ya, Bubur nanti minta tolong pas senang disimpan boleh, enggak apa-apa. Udah Mbak Wulan.